Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, uh, my name is Albert Rahman, and I am a student of Master in Accounting program in the Faculty of Economics at the University of Negeri Jakarta. And now I will present my proposal, and the title is the Pamela French Factor Model Analysis of Stock Return in LQ45. The moderating role of the good corporate governance during the 2020 until 2024 period. From a single factor limit to the factor precision. For the traditional model, all short in dynamic and emerging markets. First, the CFPM era in the 1960s, the proposed asset return are solely driven by the systematic market risk of data. The limitation of the CIPM is the CIPM failed to explain the real-world cross-sectional variation, asymmetric market equilibrium, and homogeneous investor expectation during analysis, like size and value effect. And then the new of the CIPM is the Fama French Perfect Model in 1992. The core premise, the FFPF is expand CIPM, aiding the company size and the company value. The advantage of the FFPF is the proven to explain up to 95% of return in diversified portfolio in developed markets by capturing the systematic outperformance of the small cap and high book value market stock. The emerging market challenge is while FFPF is standard in developed markets, its application in emerging markets like the Indonesian Stock Exchange yet inconsistent result and necessitating a closer to unique market nuances. And they identify the anomalies in the Indonesian capital market. A period of the unprecedented volatility required and developed at the underlying market ledger. In 2020, there's a force major. You know, there's a capital markets shock driven by the COVID-19 pandemic, highest uncertainty and volatility. And the second, in 2022, the structural shift market recalibration, investors heavily prioritize the credible signal and safe haven and the global financial stability. And uh, in the middle of the 2023 and 2024, there's a renaissance and recovery. There's an impressive rebound, highlighted by 5% GDP growth in the Q4 in 2023 and strong foreign direct investment of the FDI. So the phenomenon is the external economics shift under how the FFDF risk factors operated. And existing research on the impact of the good corporate governance on the index of return present conflicting result, ranging from the positive and neutral and sometimes negative. So the goal is to resolve this inconsistency by analyzing if the good corporate governance acts as a function relative variable during the period of the extreme volatility. So from the background, the background, that's the theoretical, the foundation of the market behavior. The integrating asset of the disintegrating asset pricing mechanics with the behavioral and structural theories. There's three. First, the capital pricing theory. There's the the mechanics is the risk averse investor require higher return as a compensation for bearing systematic risk, like the market size and value. And then the agency theory, the information of asymmetry between the principal and agent, that's a friction.
So the BCG minimize this agency cost via transparency. And then the last but not least is segment theory. As the imperfect market, high qualified firm use BCG as a costly, limited radio signal to prove the fundamental health and reduce reciprocal risk. So there's a three, uh, so uh, there's a core of the three theories. This information stabilizer. While the BCG does not act alone, it alters, it alters how the investors price systematic risk of a firm. So the define of the scope of inquiry is a structured approach to the discipline market mechanism. First, the question or the direct factor is the how the market risk, company size, and company value affects return on the ITX. The result objective is to empirically analyze the isolated impact of the MRP, SMB, and XML on the statistics. And then the baseline of the operator, the census question. There is a how do corporate governance practice directly affects in stock returns. The research objective is to determine the baseline influence of the GCD implementation on stock performance. The last, the intersection. The situation is does GCD measure the relationship between the FF3F risk factor and the stock returns. So the set objective is to measure if high quality governance strengthens or the weakness in market pricing of this thematic risk. This, 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 there is the three pillars of the FFBF model. Systematic risk and direct expectation portfolio returns. But first, MRP or the market risk framing. The concept is the non-reversible risk of the border in the market. And a small minus big or SMB, just effect, is a concept as a register of components with small cap over the large cap company. And the last, the high minus low HFL or the value effect. The concept is the outperformance of the value stock over the growth stocks. So the BCG as the market signal and risk mitigator. Moving beyond the compliance to strategic valuation. For type 1, BCG as a transparency, offers in material disclosure, and type 2, accountability, the third function of the corporate governance, or yes, and type 3, the responsibility, the compliance with the law, and type 4, the independency, the professional remain free from the conflict. The last, the type 4, the fairness, is the equal treatment for the all stakeholders. So the model mechanism is in an emerging market like the IDX. BCG serve as an information stabilizer by sending a credible signal of the corporate health. So BCG can mitigate the perceived risk of small size, weakening, weakening and the resilience and the valid the true intrinsic value of the high to market ratio, strengthen HML value hypothesis that mapping and the mapping for the interactions. A visual presentation of the direct and moderating effect on the stock returns. For the first, this one is market stability of the stock return, and H2 small means big of the stock returns. H3 the high minuscule of the stock return. In H4 the good total returns of the stock returns. And I5 the highest premium of the stock return by moderating with the good total returns. And H6 small means of the stock return by moderating uh, the good total returns. 7 is high minuscule of the stock return by moderating of the good total returns.
So the empirical approach and unit of analysis. I use quantitative framework applied to Indonesian most utility activities, which is per method. For the first, the design. I use the quantitative uh, structure to visually experimental. In the population, I use the LP45 index, highly liquid, fluctuate, and in AGX stocks. And the career, I choose the 2022 until 2024. And data, I use the secondary data, like a financial statement, IMX indicates, indicators, risk-free rates, and annual reports. And for the methodology panel, uh, I take the some the top companies in LP45 index from the 2020 until 2024. There is a 69 companies. They're listed in uh, IDX LQ 45. And then as well companies not consistently in the index, there's then it's 44. As it exclude incomplete data or negative equity, there's nothing. And the eligible companies, the total of the data is 35. So the final data set is 35 companies multiplied by 5 years, and the result is 135 balance final data application that I use to uh, search or make. So the variable sector and the measurement. How the theoretical construct are quantified for the economic testing. For the variable category, the dependent variable is the firm performance. So the measurement is the smallest of exchange sector. The independent variable, there's a construct is estimated market as MRP, SNB, and SNB. And last is the variable is DCG. The measurement is discrete structure like K, KMKG or ASEAN scorecard guidelines on in annual reports. The econometric modeling and the hypothesis testing, utilizing data testing for robust final data regression. The step one, descriptive statistic. Uh, it means that evaluate standard deviation and skewness to determine data quality. And the step two, model selection to determine optimal estimator among a full list square or PLS is effect or random effect using Joe, Bush, Pagan, and Guzman test. The step three, the assumption test is ensure data validity through check for the normality, homologous multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation. And the last step one, which is the thing. Ex- Execute model regression analyze using the F-test, T-test, or just as well to measure interaction effect. The significance of the study, delivering actionable insight across the final ecosystem. For the academic and literature, the proprietary empirical evidence of the relevance in emerging market. Pioneers to the integration of GCD and decisional theory during the volatile period. And the investor, and for the investor and portfolio manager, has offer a granular understanding of the risk factor, highly BCG as a tangible method for stock selection and downside risk mitigation. And for the list company, demonstrate the direct financial upside of robust BCG implementation. Moving the transparency lowers the premium investor demand for risk. And the last for the regulator, suppress data-driven justification by corporate governance mandates, aiding in the design of the more resilient national capital market. Thank you. Dan sekarang saya akan presentasikan
Sama seperti saya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kenalkan, nama saya orang Rahman, dan saya adalah pelajar atau student dari Master Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Jadi proposal saya adalah analisis model tiga faktor performance terhadap perusahaan di LK45 tahun 2020 sampai tahun 2024 dan peran moderasi good corporate governance sebagai jawaban atas normal pasar yang berkembang. Oke, keterbatasan 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 status quo yaitu tentunya model pertumbuhan yang kita tahu di zaman dulu CPM itu adalah indikator yang sering digunakan. Namun bisa dilihat dari sebelah kiri atau pada ekspresi model. Ekspektasinya adalah asumsi awal resiko sistematis tujuh konteks pasar ada satu-satunya penentu expected return di mana investor beroperasi dengan ekspektasi yang kemudian. Lalu ternyata yang dipakai invest langsung dulu kan ya kan ternyata gagal memberikan nomor posisional. Dalam kapitalisasi kecil dan standar value secara konsisten masuk mereka menjadi dari si beta. Oleh karena itu, maka terbentuklah model tiga faktor online finance, di mana fondasi utamanya itu adalah market premium, small minus big, dan upper minus low untuk bukan untuk MRT sendiri atau market price premium sendiri adalah kompensasi atas risiko perbedaan pasar makro. Dan SMT sendiri sebelum seribu. Small minus big itu sendiri adalah kebutuhan yang dimana premi risiko ekstra untuk sampah dari kecil perusahaan kecil lebih rendah populasi menuntut kompensasi rekor lebih tinggi. Yang terakhir, ya high minus low atau efek nilai, di mana preminya historis untuk saham under value itu rasio ke market tinggi dibandingkan saham yang low. Dan akhirnya di fase global efisien, integrasi ketiga faktor ini mampu menjelaskan mungkin 90% para return pada saham di bursa efek. Lalu ada paradoks di pasar berkembang. Yang konteks ini adalah BI pada LQ45, di mana karakteristik UBI adalah sekuritas konsentrasi pada LQ45, volatilitas ekstrim, dan tingkat asimetri informasi yang lebih tinggi dibandingkan pasar lain. Lalu, apakah WLFR3F yang dirancang untuk bisnis ini tetap lahir di tengah dan simetri informasi itu di Indonesia? Kita bisa lihat grafiknya di tahun 2020 semua negara di dunia itu mengajar juga COVID-19. Lalu di tahun di pertengahan 2022, akhirnya banyak kita itu mulai pindah dari saham-saham yang volatilnya tinggi menjadi saham-saham yang lebih stabil. Lalu di tahun di akhir tahun 2023 itu masuk 2024, kan mungkin dijelaskan sih dari bawah di kuartal 4 2023. Nah, oleh sebab itu, uh, maka di periode 2020 sampai 2024 itu adalah batas yang sangat menarik untuk diuji uh, kira pasar, di mana dari krisis pandemi hingga pemilihan panjang juga kebijakan strategis dan akhirnya menimbulkan keinginan atau sentimen pasar menjadi lebih baik lagi. Lalu disebut dari konsistensi dari temuan empiris. Itu istilah dari tabel ini yaitu tabel sintesis literatur, di mana adanya tidak eh, tidak seimbangan atau perbedaan hasil dari beberapa sebelumnya yang akhirnya saya menentukan bahwa hasil F3F ini di pasar berkembang itu sangat fluktuatif.
ada variabel kontingensi krusial yang hilang, yang dalam nilai risiko dan data pasar yang tidak sempurna. Nah, aku itu demi singling itu dari kajian dan versinya di mana adanya ketidakkonsistenan dari kata sebelumnya atau dari sebelumnya. Nah, saya menggunakan dua teori ini membuat garis yang terkait itu sehingga hasil yang tidak negatif, hasil yang tidak signifikan dan hasil yang signifikan bisa bisa bersambung. Nah, dua teori ini adalah teori keagenan dan teori seimbang. Itu di mana teori keagenan ini bisa memitigasi konflik di mana GCG berprinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dari kewajaran terkait tertentu, menekankan biaya keagenan, lalu mengurangi simetri informasi antara prinsipal dan ajar. Dan untuk teori final itu privilege yang tinggi, di mana di pasar yang penuh ketidakpastian, BCG adalah sinyal yang lokal, costly to limited. Hanya perusahaan dengan fundamental nyata yang mempertahankan tata kelola tetap terutama saat krisis. Oleh sebab itu, simpatisnya BCG bukan sekedar kepatuhan regulasi, melainkan pilar strategis yang mendikti bagaimana pasar mengevaluasi risiko perusahaan. Lalu, mekanisme mengatasi BCG, faktor risiko mati, sedang SMP, dan meninggal diimplementasi yang mengatasi oleh suatu sendiri bisa didefinisi sebagai stabilisator, sebagai indikator, dan juga sebagai faktor stabilitas. Jadi, jadi kita sendiri itu membuat perusahaan itu dilakukan agar disebut mampu mengembangkan sensitivitas terhadap gejala makro. Lalu BPD juga sebagai indikator risiko di mana merespon atau informasi pada saham kecil small cap. BCG melemahkan tren risiko ukuran karena investor merasa aman dan risiko kebangkrutan tersembunyi. Dan terakhir, BCG juga sebagai bentuk kredibilitas di mana ketika rasio ke market tinggi adalah benar-benar kata tahun. Bukan jebakan nilai atau stres. BCG untuk perhitungan HRL dengan besar. Misalkan objektif penelitian. Untuk pengaruh langsung GFF, FF3F, bagaimana risiko pasar MRT, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan secara empiris mempengaruhi perusahaan indeks 145 di tahun 2024. Lalu pengaruh langsung BCG, yang dimana bagaimana konteks aplik BCG itu mempengaruhi arah masa saham, biasanya adalah interaksi dari integrasi, di mana melakukan BCG memoderasi yaitu atau melemahkan hubungan antara ketiga faktor resiko di FF3F dengan return saham di pasar berkembang. Nah, di sini uh, adalah sektor penelitian yang sudah saya buat, di mana market risk value saham asapnya untuk hadiahnya adalah small minus bid atau SMB terhadap return saham, yang ketiga adalah high minus low terhadap return saham, hadiahnya keempatnya adalah dukung pergolakan terhadap saham, kelimanya adalah maka terstandar terhadap saham dengan moderasi DCB atau seperti atau contohnya lebih terhadap return saham dengan moderasi DCB dan terakhir minus terhadap return saham dengan DCB sebagai moderasi. Untuk pemakaian koleksi saham itu satu saya PHP pengaruh ya. Gimana? Satu MRP itu pengaruh sangat positif terhadap return saham. Nah, kedua, ini juga sama SMB mempengaruhi secara positif terhadap saham. Ketiga, AML mempengaruhi secara positif juga terhadap saham. Dan keempat, BTP juga mempengaruhi secara positif terhadap saham. Lalu untuk efek dari interaksi terhadap inflasinya, dari harga sampai tujuh, itu kalimatnya bisa untuk melemahkan karena BCG yang memberarti itu melemahkan nilai antara inflasi dan tujuan. Untuk kalimatnya juga bisa melemahkan di mana GCG memoderasi atau melemahkan hubungan antara SMP dan saham
Dan terakhir, APD itu sangat berkuat, di mana GCG memoderasi atau memperkuat hubungan antara AML dan perusahaan tersebut. Desain penelitian dan analisis untuk pendekatannya kita menggunakan kualitatif kausal, di mana dirancang dulu di secara spesifik hubungan sebuah akibat antara penetapan harga aset dari return historis. Untuk unit analisisnya, perusahaan terbuka yang ada di BRI, fokus eksklusif. Fokus eksklusif pada konsisten indeks di liquid tinggi F45, di mana membahas distorsi akibat saham yang tidak liquid. Dan untuk struktur data, misalnya standar data, itu ada penggabungan data processing dan time series secara partisi dari 2020 sampai 2024 bersumber sekelumit dari laporan keuangan dan laporan tahunan. Jadi penarikan sampel atau fokus sampling, di mana terdapat 69 perusahaan yang pernah masuk di dalam daftar akibat dari tahun 2020, dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Lalu tereliminasilah 44 perusahaan yang tidak konsisten masuk selama di tahun 2020 dari tahun 2020 sampai 2024. Dan tidak adanya pengurangan dari perusahaan dari kriteria lain di mana mata uang pelaporan sinar rupiah ekuitas negatif itu tidak ada. Lalu tidak ada juga perusahaan yang berarti tidak lengkap. Jadi totalnya perusahaan di kurang 44 ada 22 perusahaan yang dimana 22 perusahaan itu, 22 perusahaan itu dari 5 tahun dari tahun itu dan dari tahun 2020 sampai 2024 totalnya ada 75 perusahaan yang harus diobservasi. Untuk operasionalisasi dan periode utama. Untuk periode dependen, di mana perusahaan itu diukur di akselerator bulanan ukurannya suku bunga pada resiko untuk menghilangkan nilai volatilitas saham. Nah, untuk periode dinamika kita maka sekarang kita ada sesi IHS dibulatkan dengan yield suatu harga dibagi BISF. Untuk periode independen 2 dan 3, sistem B dan AML, itu portofolio disusun silang berdasarkan kerugian kapitalisasi pasar, perspektif dan persentase to market, high, medium, dan tersebut. Nah, untuk modal affiliate, itu diukur via GCG berbasis rasio kriteria yang terpenuhi berbanding kriteria ideal. Untuk berikutnya ada perspektif dan analisis data. Itu menggunakan standar 3.13, di mana tahap pertama itu deskriptif untuk pembukaan data. Untuk tahap kedua itu penentuan data real, di mana eksekusi uji Joe, uji Bruce, Python, uji Houseman, dan tujuannya untuk memilih estimator yang paling optimal. Nah, untuk tahap yang ketiga uji asosiasi, di mana bisa mengeliminasi bias melalui uji normalitas, uji polinomialitas, verosimilitas, dan korelasi. Dan tahap yang terakhir adalah penguji hipotesis, di mana terdapat titik linear regression di antara dua model. Yang pertama dasar itu tentang modulasi dan ya, dengan menggunakan modulasi menggunakan UGF, UGT, dan implicit F2. Manfaat dan kontribusi penelitian untuk akademisi eh, terdapat luasan literatur di mana menyediakan di mana dari programming menjadi empiris yang mengetahui tentang batas efektivitas F3F di pasar berkembang di mekanisme transmisi moderasi GCG. Berikutnya untuk investor, terdapat strategi alpha, di mana membantu manajer portofolio meracik strategi dan mengambilkan informasi risiko tradisional atau terang dengan sinyal kualitas fundamental tetap laporan. Lalu untuk emiten sendiri, menetapkan dana insentif dan peraturan. Di mana emiten ini bisa membuktikan secara otomatis bahwa investasi mahal dan investasi juga akan terbayar melalui penurunan premi sekunder. Dan terakhir untuk regulator, ini berkontribusi untuk mengevaluasi kebijakan di mana landasan data kuantitatif untuk memperkuat regulasi transparansi berdasarkan data dan melindungi stabilitas akan jangka panjang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya.
Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.